Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Real Sociedad versus Manchester United dihentikan sejenak pada menit ke-20. Hal ini dilakukan untuk memberikan waktu Nayef Aguerd dan Nassir Mazraoui untuk berbuka puasa. Nayef Aguerd dari Real Sociedad dan bek MU Nassir Mazraoui jadi pemain yang menjalankan ibadah puasa saat laga ini berlangsung. Keduanya sama-sama berasal dari Maroko. Duel Sociedad versus Manchester United digelar pada bulan Ramadan dengan kick-off pada pukul 17.45 waktu setempat. 20 menit laga berjalan sekitar 18.15 jadi waktu maghrib untuk wilayah Spanyol. Aguerd dan Mazraoui langsung berbuka di tepi lapangan. Ketika laga dihentikan, kedua terlihat melepas dahaga serta mengkonsumsi gel dan memakan pisang. Manchester United kembali menjadi sorotan setelah memutuskan untuk memangkas hingga 200 karyawan sebagai bagian dari upaya restrukturisasi klub. Keputusan Manchester United untuk mengurangi jumlah karyawan ini diumumkan oleh CEO Omar Berrada yang menyatakan bahwa langkah ini diperlukan untuk menempatkan klub dalam posisi yang lebih kuat secara finansial. Laporan UEFA juga menyoroti bahwa peningkatan jumlah staf di klub-klub Eropa tidak selalu berkaitan dengan peningkatan aktivitas inti, seperti jumlah pertandingan yang dimainkan. Sebaliknya, peningkatan ini lebih terkait dengan upaya klub untuk menghasilkan pendapatan komersial yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa MU mungkin sedang menghadapi tantangan finansial yang serius, sehingga mereka harus mengambil langkah drastis seperti mengurangi jumlah karyawan. Manchester United berpeluang meninggalkan ambisinya untuk merekrut Victor Gyökeres di bursa transfer musim panas 2025. Manchester United diklaim mulai mempertimbangkan opsi lain dalam diri Gianfilippe Mateta dari Crystal Palace. Laporan Football Transfer mengklaim klub besutan Ruben Amorim bahkan sudah mulai memantau serius pemain berusia 27 tahun tersebut dengan menyaksikan 3 pertandingan terakhirnya bersama klub. Sejauh ini, Filipe Mateta tercatat sudah mencetak 8 gol di Liga Inggris sejak tahun 2025. Mobilitas dan kemauannya bekerja keras di lini depan dianggap sebagai daya tarik di mata para pencari bakat MU. Dengan mereka, optimistis Mateta cocok dijadikan pilihan utama dalam formasi 3-4-3. Bandrol Gianfilippe Mateta diperkirakan cukup sesuai dengan kondisi keuangan MU. Pemuda kelahiran 1998 itu bergabung dengan Crystal Palace harga 11 juta euro pada tahun 2022. Kontraknya saat ini di Selhurst Park hanya berlaku sampai musim panas 2026, sehingga sang penggawa kemungkinan tidak akan dijual mahal. Manchester United gagal meraih kemenangan saat menghadapi Real Sociedad di leg pertama babak 16 besar Liga Eropa. Dalam laga tersebut, Diogo Dalot menjadi sorotan karena keputusannya yang dianggap tidak tepat. Diogo Dalot seharusnya memberikan umpan kepada Rasmus Højlund yang sudah berada di posisi ideal untuk mencetak gol. Namun bek kanan asal Portugal itu malah memilih untuk menahan bola, membuat serangan United terhenti. Keputusan Dalot ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk mantan pemain Premier League Robby Savage yang menilai tindakan Dalot sangat tidak bisa diterima dan merugikan tim. Robby Savage sangat kecewa dengan keputusan Dalot yang tidak mengoper bola kepada Højlund. Menurutnya, peluang itu seharusnya menjadi gol yang mudah bagi Manchester United. Mantan gelandang Premier League itu juga menegaskan bahwa jika dirinya adalah pelatih, ia akan marah besar kepada Diogo Dalot. Selain Robby Savage, legenda MU Paul Scholes juga mengkritik keputusan Dalot. Ia menyebut Dalot seharusnya lebih cermat dalam membaca situasi di lapangan. Scholes menilai kejadian ini menjadi contoh nyata bagaimana kurangnya suplai bola kepada Rasmus Højlund. Manchester United berhasil menahan imbang Real Sociedad dan memperpanjang catatan tidak terkalahkan mereka di kompetisi Eropa. Pasukan Ruben Amorim kini menjadi satu-satunya tim yang belum pernah kalah di Liga Eropa maupun Liga Champions musim ini.
Ini menjadi pencapaian cukup mengesankan bagi MU, mengingat musim ini penuh dengan tantangan. Jika mereka mampu mempertahankan performa ini, bukan tidak mungkin trofi bisa diraih. Namun perjalanan masih panjang, leg kedua akan menentukan nasib mereka di kompetisi ini. Amorim mengakui timnya harus lebih tajam dalam memanfaatkan peluang. Mereka mampu menciptakan banyak situasi berbahaya, tetapi seringkali gagal mengeksekusi peluang dengan baik. Alejandro Garnacho mencatatkan 1 assist dalam laga melawan Real Sociedad sebelum ditarik di menit-menit akhir. Namun performanya tetap mendapatkan kritik dari legenda United, Paul Scholes. Paul Scholes menyoroti sikap Garnacho selama pertandingan melawan Sociedad. Ia merasa pemain asal Argentina itu kehilangan semangat dan tidak menunjukkan agresivitas sebagai biasanya. Sebelum pertandingan, Paul Scholes justru menilai Garnacho sebagai pemain yang wajib dimainkan. Ia menyebut winger Argentina itu sebagai salah satu pemain yang bisa memberikan ancaman nyata di lini depan United. Paul Scholes berharap Garnacho bisa segera kembali ke performa terbaiknya. Gelandang The Red Devils, Casemiro, mengakui bahwa tidak pernah mudah ketika bermain di Real Arena. Berbicara soal hasil imbang di markas Real Sociedad, gelandang MU Casemiro tidak merasa heran. Menurut pemain asal Brazil yang berpengalaman datang ke Real Arena semasa masih memperkuat Real Madrid itu, selalu sulit untuk meraih kemenangan di markas Real Sociedad itu. Menurut pemain asal Brazil itu, MU sudah tampil bagus dalam laga di markas Real Sociedad tersebut. Namun Casemiro berpikir MU memang kurang klinis ketika mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Casemiro juga menyebut apa yang menjadi penyebab MU kurang klinis ketika mendapatkan kesempatan di lini serang. Menurutnya, tim asuhan Ruben Amorim itu terlalu terburu-buru padahal punya pemain berkualitas dalam dirinya seperti Bruno Fernandes. Manchester United tidak dijagokan untuk memenangi Liga Eropa musim ini versi superkomputer. Ternyata ada tim lain yang diunggulkan. Siapakah tim itu? Melansir Detik Sport, superkomputer Opta mencatat MU tak masuk unggulan dalam perebutan gelar Liga malam Jumat. MU hanya memiliki 7% peluang menjadi juara. MU menjadi urutan kelima yang memiliki peluang juara di bawah kandidat lainnya. Lazio jadi tim yang paling diunggulkan dengan peluang 18,5%. Posisi MU juga di bawah AS Roma 8,3% peluang dan Tottenham Hotspur 14,8% peluang. Lazio memang lagi ngeri-ngerinya di Liga Eropa musim ini. Tim asal Liga Italia ini sukses finish di urutan teratas klasemen dengan 19 poin, hasil dari 6 kali kemenangan dalam 8 pertandingan. Mantan pelatih Barcelona Xavi Hernandez bakal menuntut 2 hal jika dia diangkat jadi juru taktik baru menggantikan Ruben Amorim di Manchester United. Media Espanyol El Nacional pun mengisyaratkan tidak tertutup peluang Xavi Hernandez bakal menyetujui kepindahan menuju Setan Merah, asalkan 2 permintaannya terpenuhi. Xavi Hernandez sendiri dikabarkan tengah melanjutkan tahap pembicaraan dengan pemilik saham minoritas MU Sir Jim Ratcliffe terkait kemungkinan hijrah pada musim panas. Dia selanjutnya ingin meminta dibelikan mantan anak asuh dari Barcelona, yakni Ronald Araujo serta Frenkie de Jong oleh Manchester United apabila hijrah ke Old Trafford. Terlepas dari permintaan Xavi Hernandez jika ditunjuk sebagai pelatih baru MU, Setan Merah diklaim akan lebih memprioritaskan kepindahan untuk penyerang baru musim panas mendatang. Manchester United dikabarkan semakin memperlihatkan keseriusan mereka untuk mendatangkan Ederson dari Atalanta pada bursa transfer musim panas mendatang. Dilansir dari Tuttosport, Man United tertarik untuk mendatangkan salah satu pemain terbaik Atalanta, Ederson, pada bursa transfer musim panas mendatang. Pemain asal Brazil itu sempat dikaitkan dengan United musim panas lalu sebelum mereka memutuskan untuk merekrut Manuel Ugarte. Namun ketertarikan mereka padanya bisa saja kembali muncul. United disebut memantau situasi sang pemain dan siap mengajukan tawaran resmi mereka. Musim panas lalu Ladea menolak tawaran senilai 34 juta euro dari salah satu klub Premier League. Namun kali ini mereka bersedia mempertimbangkan kepergiannya jika menerima tawaran yang dinilai pantas.
Sang pemain sendiri yang dihargai 42 juta euro oleh Transfer Market akan menjadi rekrutan luar biasa bagi Setan Merah. Kemampuannya dalam kerja keras, tekanan tinggi, dan kontribusi defensif membuatnya cocok untuk memperkuat skuad Manchester United. Gelandang Bayern Munchen, Joshua Kimmich, buka suara terkait spekulasi masa depannya. Ia mengkonfirmasi akan segera mengumumkan apakah ia akan bertahan atau pergi dari Bayern Munchen dalam waktu dekat ini. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Kimmich menyebut bahwa ia tidak mau menunda-nunda terkait masa depannya lebih lama lagi. Ia menyebut sebelum akhir Maret ia akan mengumumkan keputusannya. Menurut Kimmich, ada banyak faktor yang akan ia pertimbangkan sebelum memutuskan pergi atau bertahan di Bayern Munchen. Sang gelandang juga mengakui bahwa ia sedang berbicara dengan beberapa klub lain, dan hasil pembicaraan itu bisa mempengaruhi masa depannya. Menurut gosip-gosip yang beredar belakangan ini, sejumlah klub papan atas Eropa berminat untuk menampung jasa Joshua Kimmich. Sebut saja Arsenal, Manchester United, dan Barcelona. Dirumorkan sangat tertarik menggunakan jasa kapten timnas Jerman tersebut.